Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu 1488. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau budgeting untuk bulan Desember ya. Jadi selama bulan 10 dan 11 itu aku vakum, nggak update tentang keuangan rumah tangga aku. Jadi aku mau mulai lagi update atau sharing ke teman-teman semuanya, dan ini jangan dijadiin patokan ya untuk teman-teman semuanya karena kebutuhan setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Nah, yang pertama ini ada cicilannya teman-teman. Jadi aku punya cicilan per bulannya itu sekitar 1,5 sekian. Jadi aku buletin aja 1,5 juta. Ini adalah kewajiban aku per bulannya dan selalu aku taruh di atas ya teman-teman, karena emang ini kewajiban yang harus aku bayar. Kemudian ada TF orang tua itu sebesar Rp400.000. Kemudian ada beli buku LKS. Karena ini udah masuk semester 2, jadi ada kewajiban untuk membayar LKS sebesar Rp320.000. Dan untuk SPP itu per bulannya sebesar Rp175.000 untuk kelas 4. Nanti kelas 5 itu setiap tahunnya naik ya untuk bayaran SPP. Jadi mulai sekarang itu harus ditabung dulu uangnya. Alhamdulillah wali kelas itu mengadakan tabungan, jadi semampunya kalau seumpama ada uang lebih 50.000 ya ditabung 50.000 untuk mengurangi biaya nanti pas daftar ulang kenaikan kelas ya, karena per tahunnya itu aku mengeluarkan daftar ulang untuk anak aku sekitar 1 ke atas ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini setelah bayar uang SPP kemudian ada listrik aku anggarin 300.000. Mudah-mudahan bulan ini ada sisanya. Kemudian arisan 200.000, kemudian belanja bulanan ini 300.000, dan untuk infak ini untuk bayaran ngaji dan untuk hari Jumat. Selanjutnya setelah infak di sini ada uang kebersihan masih tetap sama 35.000. Kemudian ada kondangan, lagi musim kondangan ya teman-teman. Jadi aku alhamdulillah udah dapat 4 undangan. Nah, ini anggarannya 300.000 ya teman-teman. Kemudian setelah itu ada kado ulta karena temen anak aku itu ada yang ulang tahun, makanya di sini aku budgetin 50.000. Lanjut untuk pengeluaran berikutnya, di sini aku pakainya sekarang air biru ya teman-teman. Jadi per galonnya itu 8.000 dan aku butuh 8 galon setiap bulannya. Jadi totalnya itu 64.000. Kemudian air isi ulang 6 galon per bulannya, totalnya 36.000. Kemudian pakai data di sini aku pakai smartphone-nya unlimited ya. Ini untuk berdua, aku sama anak aku. Jadi kalau untuk suami itu udah ambil jatah duluan dan 8 juta itu udah bersih ya teman-teman. Kemudian token air di sini 50.000, bensin 150.000, biaya lain-lain aku anggarin 300.000, dan untuk biaya harian itu 1,7. Nah, total untuk semuanya itu 6.226.000 dan masih 1 juta, sisanya itu 1.774.000 sekian. Karena berbarengan dengan libur semester dan akhir tahun, jadi yang biasanya aku pakai untuk tabungan wajib yang 2 juta itu, ini aku alihkan ke tabungan bukan tabungan ya teman-teman, untuk liburan keluarga ya. Nah, di sini yang pertama aku hitung terlebih dahulu untuk cicilan yang harus aku bayar. Yang pertama 1,5 dan TF orang tua 400.000 ini langsung ditransfer ya teman-teman. Jadi nggak aku kasih tanda. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak, beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang udah setia dukung channel aku, sehingga channel aku makin kesini makin berkembang. Karena tanpa ada dukungan teman-teman semuanya, channel aku tidak akan bisa berkembang. Semoga Allah balaskan dengan kebaikan yang lebih dari yang telah teman-teman berikan ke channel aku. Nah, untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat, minta tolong untuk bisa di-share ke teman-teman semuanya. Dan sebagai catatan aja ya teman-teman, untuk mengingatkan kembali, dengan aku sharing video ini tidak ada tujuan atau maksud untuk riak ke teman-teman semuanya, karena di sini aku ingin menginspirasi teman-teman semuanya bagaimana caranya untuk budgeting ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan apa yang sekiranya teman-teman butuhkan setiap bulannya, atau kewajiban apa yang harus ditunaikan teman-teman semuanya.
Jadi nggak terlalu nambah beban pikiran ya teman-teman, apalagi namanya hutang. Hutang itu sumber dari segala beban pikiran yang menurut aku sendiri ya, karena kalau sudah berhutang, makan pun tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, pasti selalu kepikiran yang namanya hutang. Makanya di sini kewajiban aku itu, terutama hutang itu aku dahulukan ya teman-teman, karena itu kewajibannya harus aku tunaikan. Nggak apa-apa kita dibilang pelit, nggak apa-apa kita dibilang nggak mau berbagi atau yang lain sebagainya, karena orang nggak tahu kebutuhan kita seperti apa dan hanya melihat pendapatan kita, fokusnya ke pendapatan kita yang terlalu besar. Jadi orang berprasangkanya, oh dia enak ya gajinya segini, oh dia enak ya hidupnya gajinya segini, bisa poya-poya, bisa jalan-jalan, bisa nge-mall dan lain sebagainya ya. Padahal kenyataannya ya teman-teman, dengan gaji segitu hidup di perkotaan itu sulit ya teman-teman, kalau kita nggak pandai-pandai bersyukur. Nah di sini aku hanya nyaranin ke teman-teman semuanya, jika ada omongan atau sesuatu hal yang nggak teman-teman sukai tentang diri teman-teman yang jadi bahan pembicaraan orang, cuekin aja, nggak apa-apa, nggak usah dibales, tunjukin aja actionnya ya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa tahu bagaimana caranya teman-teman memposisikan diri teman-teman itu di keluarga. Jadi ini manfaat salah satunya dari budgeting yang perlu teman-teman ketahui, karena banyak orang mengeluh banyak terjadi perceraian itu karena masalah ekonomi juga bisa pemicunya ya teman-teman. Dan sebagai ibu rumah tangga tentunya kita itu banyak dituntut untuk pandai dalam mengatur keuangan rumah tangga, kuat-kuat dalam menahan godaan diskon, agar nanti apa yang kita beli itu sesuai dengan list, atau kita itu membelanjakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, agar kedepannya sebelum tiba gajian kita itu memiliki sisa keuangan yang cukup ya teman-teman, untuk bisa dijadikan dana darurat atau dana talangan sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak. Kita itu tidak bingung, tidak harus mencari pinjaman, karena kedepannya kita nggak tahu kebutuhan mendadak apa yang nanti tiba-tiba datang dan kita tidak menyiapkan kebutuhan tersebut, nanti ujung-ujungnya gali lubang lagi, dan itu tuh bikin kehidupan kita itu nggak nyaman banget ya teman-teman. Makanya kita tuh berusaha supaya kita tidak membuka celah pintu hutang baru. Nah ini sudah masuk ke pengeluaran harian aku, jadi perharinya itu aku anggarin 50.000 untuk beli sayur, dan untuk jajan anak itu aku cover dari uang sayur juga ya yang 1,7 ini, karena anak aku tuh nggak sering jajan. Jadi mudah-mudahan nanti cukup ke depannya, mudah-mudahan juga ada sisanya ya teman. Itu harapan ibu-ibu semuanya teman-teman, karena kalau kita udah melakukan budgeting dan ada sisanya per bulannya itu masya Allah, syukurnya itu luar biasa ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari aku, mohon maaf apabila ada kekurangannya atau ada salah kata pengucapan yang aku gak sengaja. Aku mohon maaf banyak, mohon maaf, dan terima kasih banyak atas dukungannya yang teman-teman berikan ke aku. Mudah-mudahan video ini bisa mensupport teman-teman juga, keuangan teman-teman bisa tertata lebih rapi lagi, lebih terkendali lagi. Aku akhiri video dari aku, sehat-sehat selalu untuk teman semuanya, bahagia selalu untuk semuanya. Semoga Allah mudahkan segala urusan teman-teman semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.